Marilah bersama kita simak motivasi dan arahan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT PLN Persero selaku Ketua Dewan Pembina YBM PLN. Kepada yang terhormat Bapak Darmawan Prasojo, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanam padi di tengah sawah, hasil berlimpah sesuai harapan. 17 tahun semakin berkah, YBM PLN dalam semangat keumatan. Yang kami hormati dan kami banggakan, ini dari Bu Asdep Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemenko PMK, Bu Dr. Nia Reviani. Terima kasih atas kehadirannya Bu Dokter. Ini juga ada dari Kemenkes, Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, Bu Dr. Sally. Matur sembah nuwun atas kehadirannya. Ini yang hadir Bu Dokter semuanya. Maka suasananya adem karena Bu Dokter ini tugasnya adalah mengademkan suasananya. Matur sembah nuwun. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan bimbingan ini dari Kemenko PMK, juga dari Kemenkes. Tadi diskusinya Bu Dokter Nia langsung menyampaikan, Pak Dirut, ini ada Pak Didi, ada Pak Is, Mbok Yao jangan hanya stunting saja Pak. Ini program stuntingnya juga sudah berjalan dengan baik, aplaus lagi untuk kita semuanya. Tapi juga misalnya kesehatan mental. Beliau mengelola banyak sekali rumah sakit yang berhubungan dengan kesehatan mental yang dialami oleh para remaja. Jadi ini membutuhkan dukungan. Nah untuk itu langsung saja Pak Is, monggo ini kerjasamanya dijajaki sehingga bukan lagi hanya suatu diskusi dalam ranah strategis tapi bisa dioperasionalisasi secara efektif di lapangan. Imana amai itu niat kita itu betul-betul agar dana YBM ini betul-betul bermanfaat bagi sesama gitu nggih. Sehingga amin amin ya rabbal alamin ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ini yang saya hormati, saya banggakan, ini BOD dari PLN Pak Didi matur sembah nuwun, ini Legal and Human Capital Ustadz Wiluyo, ini matur sembah nuwun atas kehadirannya Pak Ustadz. Ini dari pagi ketemu terus, ya, sampai siang ketemu. Yang saya hormati, Sohibul Bait dalam acara ini, pertama adalah Ketua Dewan Syariah YBM PLN Prof. Amin Suma, matur sembah nuwun Bapak. Ketua Pengurus YBM PLN ini yang awet muda Pak Iskandar. Ini teman main badminton saya Pak. Begitu double Pak Iskandar menguasai Pak. Tapi begitu Pak Is, ayo main single gitu. Nah, ayo udah. Agak goyah sedikit gitu. Segenap jajaran Dewan Syariah, Dewan Pengawas dan pengurus YBM PLN, seluruh ketua YBM unit PLN dari seluruh Indonesia, aplaus lagi untuk kita semuanya. Juga beserta seluruh anggota pengurus YBM yang luar biasa, aplaus lagi untuk kita semuanya. Ini adalah hari yang istimewa. Kenapa? Karena ini adalah ulang tahun ke-17 YBM PLN. Kalau orang bilang ulang tahun ke-17 adalah Sweet 17 gitu ya. Tapi untuk khusus YBM yang manis itu bukan angka 17-nya. It's not about the sweet 17-nya. Tetapi yang manis ini adalah hasil perjuangannya, aplaus lagi untuk kita semuanya. Nah saya mendapat cerita 17 tahun yang lalu perjalanan YBM PLN ini dimulai sebagai perjuangan para pendirinya. Hanya di kantor pusat, beberapa unit saja. Tadi Pak, sejarahnya Pak Iskandar memaparkan, dulu para pengurus mengumpulkan zakat sedekah sendiri-sendiri saja. Para pengurus menjalankan kegiatan dakwah sendiri-sendiri saja. Maka dulu para pegawai yang ingin berzakat dan sedekah berinisiatif menyalurkan sendiri
Bahkan amilnya juga menyumbang tenaga dan waktunya yang tidak sedikit. Nah, tapi dari waktu ke waktu ternyata YBM ini semakin besar. Kenapa? Karena perjuangan yang memancarkan keikhlasan dari lubuk hati yang paling dalam, itu memberikan suatu inspirasi dengan menyentuh kalbu. Ini perjuangan ini bukan lagi hanya dunia saja, tetapi juga akhirat. Nah, maka akhirnya ini memberikan inspirasi sebagai PLN, sebagai institusi. Maka dulu itu sendiri akhirnya didukung dengan suatu regulasi. Bahkan seluruh pegawai PLN diarahkan untuk berzakat lewat YBM. Maka gerakan Yayasan Baitul Mal PLN ini bisa semakin besar, semakin menasional, akhirnya YBM ini semakin profesional plus lagi untuk kita semuanya. Jadi kalau tadi kita mendengar cerita dari Pak Iskandar, bedanya luar biasa. Kalau dulu perjuangan YBM PLN ini seperti perjuangan lilin-lilin kecil yang tersebar di mana-mana. Sekarang perjuangan YBM PLN ini berkobar dengan sangat masif. Kalau ada PLN, ya ada YBM PLN. Ada suatu gempa di Jawa Barat yang hadir PLN dan YBM PLN sudah tidak bisa dibedakan kembali, aplaus lagi untuk kita semuanya. Nah, dulu karena masih sendiri-sendiri, maka perjuangannya masih sporadis. Kadang-kadang masih reaktif. Masih berskala terbatas. Karena apa? Karena SDM-nya juga sangat terbatas. Zakat dan sedekahnya juga masih terbatas. Nah, sekarang semuanya sudah mendukung YBM. Bahkan YBM PLN ini menjadi salah satu baitul mal yang terkuat di Indonesia. Dan lebih penting lagi, tadi Sweet 17 bukan umurnya 17 yang sweet, tetapi perjuangannya. Di sini kita melihat programnya pun sudah lebih terorganisir, lebih sistematis, sehingga betul-betul dana dari YBM ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Nah, dulu masih manual, pengumpulan zakatnya memakan waktu lama. Akibatnya apa? Karena manual, penerimaan zakatnya masih itu-itu saja. Nah, sekarang kegiatan YBM PLN sudah difasilitasi dengan sistem yang digital. Pengumpulan zakat langsung transfer, penerima zakatnya pun semakin beragam. Nah, para muzaki bisa memposting usulan penerima zakatnya masing-masing. Bahkan di YBM PLN App, ini kita bangun suatu aplikasi digital, ini bisa dilihat dari mana zakat terkumpul, kepada siapa zakat diterima, by name, by address, sehingga ini menjadi suatu proses yang melibatkan dulu muzaki itu tidak aktif. Maka saya meminta kepada seluruh pegawai PLN yang menjadi muzaki, tolonglah dialokasikan, diwakafkan waktunya, tenaganya, sehingga menjadi bagian terintegrasi agar zakat ini bisa tersalurkan dengan baik. Maka para muzaki bisa tenang karena tahu zakatnya mengalir kemana, yaitu kepada penerima yang betul-betul berhak menerima zakat. Nah, saya melihat pergerakan YBM PLN dari waktu ke waktu terus mendapatkan amanah, terus membesar dan semakin kokoh. Tadi jumlahnya semakin besar. Kenapa? Karena ada satu hal yang menjadi soul, menjadi jiwanya YBM PLN, yaitu istiqomah. Sejak dulu dilahirkan sampai sekarang istiqomah, memberikan yang terbaik. Semangat pengabdiannya, semangat kepeduliannya, semangat keumatannya. YBM hari ini berjuang masih sama, yaitu dengan semangat pengabdian. Terus menerus seperti api yang tidak pernah lekang oleh waktu. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Saya kemarin menyempatkan membaca program-program YBM PLN. Saya terharu, saya ternyuh. Karena ya dari YBM PLN ini
ada lahir para dai yang menebarkan keislaman dalam semangat kebangsaan. Tadi adik menghafal Quran, 30 juz sudah hafal. Sampai tadi kita diskusi untuk menghafal 30 juz sehari minimum 3 jam. Kurang dari itu tidak akan nyampe itu ke ujungnya. Nanti di tengah yang awal sudah lupa. Sampai di akhir yang tengah sudah lupa. Maka ini adalah suatu pengabdian yang luar biasa. Lahir para wirausaha dengan usaha yang mulai berkembang. Bahkan program YBM PLN ini sudah banyak meluluskan anak-anak yang dulunya tidak bisa bermimpi, sekarang ada yang sudah menjadi insinyur, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi profesional, ada yang menjadi ekonom, ada yang menjadi pengajar, bahkan ada yang sampai karir ke luar negeri. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Jadi YBM PLN ini bukan hanya mengentaskan anak-anak dari jurang ketidakberdayaan menuju harapan, tapi juga YBM PLN ini kalau memberikan harapan juga kalau ada bencana, ada gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, dan ujian-ujian kemanusiaan yang lainnya. Apakah itu cukup? Ternyata masih belum cukup. Dari YBM PLN lahir juga kesehatan ibu hamil dan bayi juga diperjuangkan. Ini bahkan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu pun disunatkan. Kemudian diberi seragam, diberi sepatu. Orang-orang yang dari keluarga duafa ini diberikan paket sembako. Sehingga yang tadinya mau bingung makan apa dengan YBM PLN ini bisa sedikit lebih tenang. Kemudian tadi juga ada anak-anak diperhatikan gizinya jangan sampai stunting. Jadi mohon izin nih Bu Dr. Nia, Bu Dr. Sally, kami laporkan bahwa salah satu cara distribusi zakat YBM PLN ini dilakukan dengan program-program cegah dan tangkal stunting yang sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu. Tadi diceritakan ada Kampung Gizi Cahaya. Kemudian tadi diceritakan juga ada Bidan Cahaya. Ini ditempatkan di 7 provinsi, Aceh, Riau, Banten, DKI, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Barat. Dan mereka langsung terjun membantu penanganan dan layanan kesehatan, edukasi ke masyarakat-masyarakat yang berada di daerah 3T. Dan ini tadi sudah dipaparkan 107.000 keluarga penduduk dan ini hanyalah awal. Kami juga membagikan bingkisan sembako bergizi dan kami bekerjasama dengan mitra YBM dikirimkan untuk masyarakat Indonesia. Ini tadi untuk itu Pak Iskandar monggo Pak. Ini dari Kemenkes, dari Kemenko PMK, tahu persis Pak petanya seperti apa. Maka kalau mau tepat sasaran ya bekerjasama dengan Kemenkes, dengan Kemenko PMK ini. Untuk itu saya ingin mengucapkan di hari ulang tahun ke-17 YBM PLN ini mengucapkan terima kasih, apresiasi untuk para pengurus YBM PLN, ini Pak Iskandar beserta para pengurus YBM PLN Pusat, untuk para pengurus YBM di unit-unit. Di sini juga hadir para mitra YBM PLN yang secara profesional menyalurkan zakat dan sedekah YBM PLN. Tanpa mitra YBM PLN ini maka distribusi zakat tidak bisa berjalan lancar. Sehingga ini adalah bagaimana kita membangun ekosistem yang kokoh dalam semangat kebersamaan, kepedulian untuk umat di Indonesia.